Ya, apakah Anda termasuk salah satu yang sedikit kaget dan terkejut? Anda para pelanggan pasca bayar dari PLN karena tagihannya jauh berbeda dan melonjak tinggi. Anda tidak sendirian, kita akan bahas di balik polemik bengkaknya tagihan listrik. Yang pertama, kenaikan lonjakan tagihan listrik PLN. Ini gambarannya seperti ini. Anda tidak sendirian, ini dialami oleh sebanyak 4,3 juta pelanggan pasca bayar PLN. Mereka terkejut melihat hasil tagihannya ternyata jauh berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Angka 4,3 juta pelanggan pasca bayar ini adalah 12,46% dari total 34,5 juta pelanggan pasca bayar di PLN. Semuanya mengalami yang sama dan ini terjadi menghampiri 4,3 juta pelanggan pasca bayar. Rata-rata lonjakannya seperti apa? Bervariasi untuk lonjakan tagihan yang diterima oleh para pelanggan pasca bayar. Tetapi rata-ratanya ada di 20%. Bahkan kalau kita berbicara mengenai rentang lonjakan tagihan persentase, ada yang mencapai bahkan sampai 1000%. Ini menimbulkan kita pertanyaan, sebenarnya mereka gunakan listrik ini untuk apa? Kalaupun dikatakan lonjakan tagihan ini diakibatkan karena penggunaan listrik atau konsumsi listrik yang berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya oleh para pelanggan pasca bayar itu sendiri. Dasar perhitungannya adalah pola konsumsi listrik selama 3 bulan ke belakang. Kita tahu di 27 Maret mulai diberlakukan PSBB di sana. Ini jadi dasar penghitungannya murni berdasarkan pola konsumsi listrik selama 3 bulan dan selisihnya ditagihkan di bulan Juni. Kita tahu semenjak PSBB diberlakukan di 27 Maretan ini, April dan Mei otomatis tidak ada pencatatan meter di rumah para pelanggan pasca bayar PLN untuk menghindari dan meminimalisir kontak antara petugas PLN dan juga para pelanggan. Perbedaan realisasi penggunaan konsumsi listrik di masa PSBB dan penggunaan rata-rata listrik selama 3 bulan ini akhirnya menghasilkan selisih di mana selisih tersebut ditagihkan di bulan Juni. Di tagihan bulan Juni ini mata para pelanggan pasca bayar PLN pada terbelalak karena memandang kenaikannya dianggap jauh sekali dibandingkan penggunaan bulan-bulan sebelumnya. Rata-rata di 20% dengan rentang kenaikan yang bervariasi di sana. Ini kalau kita lihat di Rut PLN, Zulkifli Zaini kemarin sudah menyampaikan ini. Apa yang perlu disampaikan kepada para wakil rakyat di rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR. Di sini Zulkifli Zaini mengatakan bukan karena kenaikan tarif listrik, tetapi penggunaan konsumsi listrik yang sedikit berbeda khususnya sepanjang masa penerapan PSBB. Karena banyak yang work from home, otomatis ini disinyalir penggunaan atau konsumsi listriknya pun sedikit berbeda dibandingkan bulan sebelum pandemi atau PSBB. PLN ini bagaimanapun menyajikan solusi, tadi disajikan oleh kawan saya Alin bahwa ada solusinya berupa skema angsuran. Bagi kita para pelanggan pasca bayar, PLN memberikan keringanan kalau ada kenaikan tagihan listrik lebih dari 20%, kita boleh mendapatkan skema angsuran tadi. Berikutnya kita lihat, di tengah PLN yang ternyata memberikan kejutan kepada kita semua, ada lonjakan tagihan listrik untuk pasca bayar tadi. Seperti apa sih sebenarnya kinerja PLN? Benarkah PLN saat ini tengah mengatur nafas agar paling tidak bisa stay afloat, bertahan di tengah situasi yang sulit seperti ini? Ini adalah kinerja PLN untuk kuartal pertama 2020. Bukannya mendapatkan laba bersih atau mencetak keuntungan, PLN di sepanjang kuartal pertama atau 3 bulan awal 2020 ini malah mencatatkan nilai kerugian. Kerugiannya ada di angka 38,88 triliun rupiah. Ini ditambah juga kalau kita berbicara apa saja yang menyebabkan PLN semakin tertekan dan challenge-nya semakin banyak secara bisnis. Ada beban usaha yang meningkat di 7% kalau kita lihat sepanjang kuartal 1 2020. Nilai beban usahanya di 78,79 triliun rupiah. PLN meskipun mencatatkan pertumbuhan pendapatannya bertumbuh bagaimanapun 5,5% secara year on year, ada di 72,7 triliun rupiah hitungannya untuk pendapatan yang dibukukan di kuartal pertama. Dan pendapatan 72,7 triliun rupiah ini tentu saja dominasinya dikontribusikan banyak oleh penjualan listrik dari mereka sebesar 70,2 triliun rupiah. Tetapi meskipun ada kontribusi penjualan listrik, kemudian pendapatan meningkat 5,5%, beban usahanya juga bertambah. Belum lagi kita berbicara mengenai 38,88 triliun rupiah. Dari mana sih sebenarnya keluarnya angka 38,88 triliun rupiah kerugian dari PLN? Ini murni karena selisih nilai kurs. Ini dijelaskan oleh Zulkifli Zaini. Kalau kita lihat
PLN pada saat bersamaan juga mempunyai kewajiban utang dalam bentuk valuta asing di tengah pelemahan rupiah yang sempat terjadi bahkan mencapai peak atau puncaknya di bulan Maret kemarin. Kerugian usaha dari PT PLN ini akibat adanya selisih kurs yang wajib dicatat kalau kita berbicara mengenai persyaratan dari PSAK 10 di mana di sana ada keharusan untuk mencatat rugi selisih kurs. Dan kalau kita lihat untuk kuartal pertama, rugi kurs di kuartal pertama langsung meroket yang dicatatkan oleh PLN. Diwajibkan oleh PSAK 10 dituliskan tadi, 51,9 triliun rupiah. Dari angka itu akhirnya menuju ke total nilai kerugian 38,88 triliun rupiah. Berikutnya, ini gambaran kinerja PLN dan bagaimana PLN sedang menghadapi banyak tekanan dan juga challenge. Dari mana kemudian mereka bisa mendapatkan celah paling tidak mengcover kerugian-kerugian yang sudah dialami di kuartal pertama. Sebenarnya PLN ada harapan ya, meskipun kita juga belum tahu apakah ini nanti harapan yang diberikan PLN ke pemerintah ini bisa mengcover kerugian-kerugian yang tengah dihadapi oleh PLN. Pemerintah punya utang yang harus dibayarkan ke PLN. Nah sekarang ini PLN, kemarin juga PLN menjelaskan di depan rapat dengar pendapat dengan DPR, PLN saat ini tengah menunggu janji pemerintah untuk membayar utang kompensasi. Ini adalah gambar piutang pemerintah ke PLN. Piutang akumulasi di 2018 yang harus dibayarkan oleh pemerintah ke PLN adalah 23 triliun rupiah. Kemudian piutang akumulasi di 2019 totalnya ada di 25 triliun rupiah. Sehingga kalau kita gabungkan 2018 dengan 2019, ini adalah utang yang harus dibayarkan pemerintah ke PLN totalnya di 48 triliun rupiah. Kita juga bertanya seberapa besar angka 48 triliun rupiah. Ini pun kalau nanti segera dibayarkan bisa mengcover kerugian yang terjadi karena kerugiannya juga sudah sangat besar di sana. Ini rencananya dibayarkan di tahun ini 2020, tetapi kemarin juga Zulkifli Zaini di hadapan DPR Komisi 7 mengatakan belum ada keterangan resmi dari pemerintah dan kita juga belum bisa mendapatkan sinyal kira-kira kapan tepatnya kalau dikatakan rencananya dibayarkan di tahun 2020. Apakah pemerintah hanya mempunyai utang yang belum dibayarkan saja? Tidak. Ternyata di sepanjang kuartal ke-1, pemerintah pun juga sebenarnya masih terus melakukan subsidi kepada PLN. Suntikan subsidi yang diberikan oleh pemerintah di sepanjang kuartal pertama, 3 bulan awal 2020 untuk PLN, nilainya ada di 12,8 triliun rupiah. Tapi meskipun ada subsidi, ini belum tentu bisa mengantarkan PLN bisa keluar dari jurang permasalahan dan juga challenge yang dihadapi, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Berikutnya, ini adalah pencapaian PLN di sepanjang kuartal 1 2020. Jadi bagaimanapun Zulkifli Zaini, dirut dari PLN ini mengatakan masih yakin kinerja kedepannya masih bisa diperbaiki dan cukup positif. Hanya saja tadi karena ada rugi selisih kurs di tengah mata uang rupiah melemah sehingga membukukan kerugian. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pencapaian, Zulkifli Zaini dirut PLN yakin ini kinerja dari PLN bisa segera diperbaiki. Kita lihat volume penjualan listrik. Ini ada peningkatan di 4,62% di 61,785 gigawatt. Jumlah total pelanggan pun, ini total pelanggan tidak hanya pasca bayar, jumlahnya juga terjadi peningkatan di 3,57 juta. Sehingga sekarang ada total pelanggan di 76,5 juta pelanggan. Rasio elektrifikasi juga bertambah. Kalau kita kemarin lihat akhir 2019 angkanya di 98,89%. Sekarang rasio elektrifikasinya di 98,93%. Apakah pencapaian-pencapaian yang ada ini cukup untuk paling tidak bisa memperkuat kinerja, kemudian struktur keuangan pemerintah PLN dan juga piutang dari pemerintah ke PLN ketika nanti dibayarkan apakah benar-benar bisa membantu. Kemudian kita lihat juga kinerja PLN di kuartal 1, apa yang tercermin di sana. Karena banyak mengatakan hampir semua lini bisnis ini dampak dari COVID-19 akan terasa sekali efeknya nanti masuk ke kuartal kedua dan juga semester kedua. Ini baru kuartal yang pertama. Yang jelas kita nantikan bersama, semoga segera ada solusi bersama dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan semua pihak, baik PLN maupun kita sebagai pelanggan utamanya.